Hai, kembali lagi bersama gue, tapi hari ini sedikit berbeda karena backgroundnya ini berantakan banget. Jadi ini gue lagi di gudang kamar gue karena di kamar ada adik gue yang lagi belajar sekolah online, makanya gue diusir karena nggak boleh berisik. Jadinya ya udah gue pindah ke sini. Jadi tolong dimaklumi segala macam pernak-pernik ini. Tapi kalau kalian ada yang mau beli Tupperware boleh ya, chat ke gue aja, DM di Instagram boleh, terserah. Oke, jadi hari ini gue pengen ceritain tentang pengalaman gue menggunakan satu platform yang bisa untuk kalian menabung dan sekaligus berinvestasi. Nah, jadi ini sebenarnya kalian sering banget pasti lihat di mall-mall, karena booth-nya sih di mall tuh kayak nggak habis gitu. Di setiap mall pasti ada, terus nggak cuma di satu lantai mungkin, dan SPG atau SPB itu pasti nyamperin kalian. Ya, Genius. Jadi gue udah pakai Genius tuh sekitar 1 tahun lebih. Jadi tahun lalu gue itu pakai Genius. Kenapa gue pakai Genius? Karena waktu itu satu kantor gue tuh lagi pada bikin semua. Jadi kira-kira berapa orang ya? Mungkin 6 orang waktu itu bikin Genius semua. Nah, karena pada bikin, jadinya gue bikin juga. Nah, enaknya Genius di sini adalah kalau kalian pertama kali bikin, kalian tuh cukup register aja di HP. Kan tinggal install aplikasinya di HP, terus register. Nah, terus ada pilihan agennya itu bakal nyamperin ke tempat kalian. Tapi gue nggak tahu ya sekarang masih bisa atau nggak. Tapi kalau dulu itu karena gue satu kantor itu rame juga, 6 orang, jadi tuh agennya mau datang ke kantor gue. Jadi langsung tuh semuanya kita tanda tangan semua, isi form-form segala tuh langsung di tempat. Jadi kita nggak perlu ke kantor cabang lagi. Itu menurut gue poin plus banget. Nggak perlu ngantri, nggak perlu cari waktu, biarin aja agennya yang datang ke kita, urusin semuanya gitu. Terus habis selesai itu kalau nggak salah kirim waktu kartunya itu 2 hari atau 3 hari gitu, udah dikirim kartunya, jadi langsung aktif saat itu juga. Mantap. Nah, itu pengalaman gue waktu pas buat pertama kali buka si Genius. Nah, jadi waktu pas pertama kali gue buka itu aplikasinya oke, tapi emang sedikit lambat menurut gue. Jadi ya so-so lah. Jadi ini pertama kali nih. Jadi kalau kalian pertama kali buka aplikasinya kayak gini, jadi ada dashboard. Ini tuh udah versi ke sekian, nggak tahu versi ke berapa. Tapi dulu tuh tampilannya nggak serapih ini, kayak masih rada berantakan. Ini panas nih, sumpah. Gue gak punya AC di sini. Tolong. Ini pertama kali dashboardnya tuh kayak gini. Jadi dia bakal munculin saldo aktif di rekening kalian tuh ada berapa. Dan di situ di atas nih ada saldo total. Saldo total tuh nanti gue jelasin buat apa. Nah, ini tampilan pertama menurut gue sih oke sih. Jadi udah dikasih lihat saldo aktifnya berapa. Terus nanti kita bisa ada tambah saldo, pindahan saldo, transfer bayar, dan sebagainya itu. Nah, lanjut ke bawahnya. Ke bawahnya itu ada namanya tuh monitory. Nah, kalau kita buka monitorinya, kita tuh bakal dikasih lihat kayak diagram nih. Ada pemasukan, ada pengeluaran. Nah, ini tuh kayak kalian tuh gak perlu lagi catet-catetin atau ngeliat mutasi atau tulis di Excel kayak gitu. Kalian cukup buka ini, terus dia udah tampilin tuh yang hijau pemasukan, yang merah pengeluaran. Kalian tinggal lihat aja, lebih gede yang hijau atau lebih gede yang merah. Kayak gitu. Terus ada grafiknya juga di bawah. Ini cuma nggak ke screenshot. Ada grafiknya juga, jadi kalian bisa lihat lah. Kalian tuh udah keluarin tuh berapa banyak di bulan ini, kayak gitu. Nah, terus habis itu ada ini, award. Jadi award itu kayak buat kalian tuh dapat setiap bulan tuh gratis transaksi, gratis transfer, sama gratis tarik tunai, kayak gitu. Cuma karena ini gua akunnya tuh buat nabung sama buat investasi, jadi ya gue nggak pernah tarik dan nggak pernah transfer dari sini, kayak gitu. Jadi masih penuh terus lah. Dan ini tergantung saldo kalian ada berapa di rekeningnya. Jadi kalau misalkan di atas 10 juta ya, baru dapat 25 gratisan ya. Panas. Nah, ini gue mau kasih lihat dulu di menunya tuh ada apa aja. Nah, jadi menunya itu ada beberapa. Ada personal, ada bisnis. Nah, nanti bisnis gue kasih tahu ya. Jadi ini ada personal nih. Personal tuh ada dashboard. Yang tadi kita bahas ini dashboard. Terus ada juga in-out. In-out itu kayak cuma buat mutasi lah. Masuk keluarnya. Terus ada juga card center, ada e-wallet center, itu buat isi GoPay, OVO,
Dana, segala macem. Terus ada juga Save It, ada Monetary, ada Awards, ada Send It, ada Split Bill, ada PayMe. Nah, mungkin yang ke bawah ini gue nggak pernah pakai. Kayak Send It, Split Bill, PayMe itu gue nggak pernah pakai karena fokus gue di Genius ini cuma buat nabung. Jadi gue nggak pernah ada transaksi buat pengeluaran di Genius, kayak gitu. Jadi gue mau ceritain dulu buat yang Card Center. Jadi, Card Center ini ada banyak fungsinya, serius deh. Ini tuh enak banget. Buat kalian yang suka belanja online, tapi nggak mau bikin kartu kredit, nah Genius tuh jawabannya. Kenapa? Karena ini tuh kartunya tuh Visa. Jadi ada beberapa macam. Ada M-Card, ada E-Card, ada X-Card. Jadi kalau M-Card itu saldonya langsung kehubung sama saldo aktif kalian di Genius. Kalau E-Card itu tuh kalian harus top up dulu. Jadi ada maksimalnya. Misalkan kalian cuma pengen pakai di E-Card itu kayak cuma 1 juta. Ya udah, kalian top upin aja 1 juta. Jadi kalau kurang dari itu tuh nggak bisa dipakai lagi, kayak gitu. Terus ada juga X-Card, tapi ini gue nggak bikin karena itu harus kalian request lagi. Sebenarnya fungsinya sama kayak E-Card, cuma kalian jadi bisa beda-bedain. Misalkan E-Card itu kalian buat belanja online. Terus misalkan kalau X-Card kalian buat belanja, contoh tadi tuh buat Tokopedia, yang ini buat Shopee, yang ini buat Lazada, yang ini buat Blibli, kayak gitulah. Jadi kalian bisa pisahin tergantung dari jenis kartunya, kayak gitu. Ini yang paling enak menurut gue, karena gue kan butuh beberapa juga buat kayak subscription Spotify, Netflix, kayak gitu kan pakai credit card. Cuma gue nggak mau buka credit card, jadi gue pakai Genius aja. Nah, lanjut ke Save It. Nah, Save It ini menurut gue adalah investasi yang paling mudah buat kalian yang para pemula. Kenapa gitu? Karena duitnya tuh terserah kalian mau masukin berapa, nggak ada minimal masukinnya, kecuali ada sih yang maksi. Tapi di sini tuh kalian tuh bisa dapetin bunganya tuh dihitung harian, tapi dikasih tetap di akhir bulan. Jadi di situ ada 3 tipe, ada Flexi, ada Dream Saver, ada Maxi Saver. Nah bedanya apa? Kalau Flexi Saver itu kalian tuh bisa tarik duitnya tuh kapan aja. Jadi contoh kalau misalkan kalian masukin duit tuh tanggal 1, terus kalian mau tarik tanggal 10, itu bisa. Nah terus bunganya gimana? Kan bunganya belum dapat saat itu juga. Bunganya bakal dapat di akhir bulan. Gue lupa antara tanggal 27 atau 28 atau 29. Pokoknya akhir bulan nanti bakal dikasih bunganya sesuai dengan berapa hari kalian taruh, kayak gitu. Terus tengah-tengah bulan kalian mau isi lagi juga bisa. Nanti bunganya bakal dihitung lah. Pokoknya udah dihitung secara otomatis. Di akhir bulan tuh dikasih bunganya, kayak gitu. Itu Flexi Saver. Itu nggak ada minimal dan nggak ada maksimal. Nah, terus Dream Saver. Kalau Dream Saver itu kayak kalian tuh tiap bulan tuh bakal otomatis dipotong dari saldo yang aktif kalian. Buat kalian tuh kayak nyatet, kalian tuh pengen buat beli apa, belanja apa. Misalnya kayak kalian mau jalan-jalan atau mau beli laptop buat yang para WFH, sekolah-sekolah online kan, beli laptop juga bisa, beli HP segala macam. Nah, ini taruh di Dream Saver supaya mimpi kalian bener-bener tercapai, duitnya tuh nggak hilang. Gitu. Nah, ini Maxi Saver andalan gue. Jadi, ini tuh deposito dan bunganya tuh 5,25. Gue nggak tahu bunga di bank lain berapa, tapi BCA seinget gue 3,8 dan gue juga pakai di BCA sih 3,8. Tapi di sini 5,25 dan ini worth it banget karena ini tuh online gitu. Kalian tinggal masukin, minimal juga 10 juta ya di Maxi Saver. Minimal 10 juta. Terus waktu paling rendah tuh 1 bulan sampai 1 tahun paling lama. Terserah kalian mau pilih yang berapa bulan, kayak gitu. Terus di sini tuh kalian nggak perlu kalau kayak ke bank BCA gitu kan, kalian perlu kayak ada suratnya kan. Jadi nanti kalau mau ambil deposito harus cairin surat. Kalau di sini nggak perlu karena 100% online. Jadi kalian tinggal pencet-pencet semua tuh dari sini aja, kayak gitu. Itu enak banget sih. Jadi buat kalian yang mau investasi pemula yang buat awal baru mau coba, Maxi Saver bisa gue saranin banget sih karena ini duit kalian bisa bertumbuh dan kalian nggak perlu ribet kayak gitu. Terus ada lagi yang paling penting adalah autentikasi transaksi. Nah ini ada di bagian setting. Jadi kalau kalian misalkan ada transaksi lebih dari 150.000, ini gue setting 150.000, kalian juga bisa setting misalnya 50.000, 100.000. Kalian tuh perlu
autentikasi gitu, kayak pakai sidik jari atau pakai password kalian. Dan itu kayak apa ya, jadi berasa lebih aman aja gitu. Itu enaknya. Nah, terus yang kedua ada nih bisnis. Nah, di sini bisnis ini gue pakai buat simpen duit pacaran. Jadi kalau kalian yang lagi pacaran terus mau menghemat pengeluaran atau apa, ini gue ada kasih tutorialnya nih. Gue lupa di kiri atau di kanan, nih dicek aja. Gue udah kasih tutorialnya. Terus gue taruh rekeningnya tuh di Genius ini, Genius Bisnis. Kenapa gue taruh di Genius Bisnis? Karena di sini tuh kalian juga dapat bunganya gitu. Jadi ya udah gue taruh di sini aja. Jadi di akun bisnis ini gue taruh buat duit pacaran kayak gitu. Tapi kalau kalian beneran buat bisnis pun juga bisa sih. Jadi ya emang lebih ke bisnis, cuma karena gue belum ada bisnis apa-apa, jadinya ya sekarang gue taruh buat duit pacaran aja. Dan di sini juga ada M-card segala macamnya. Tapi kayak nggak bisa X-card deh, cuma M-card doang. Yang langsung nempel di saldo aktif kayak gitu. Kayak gitu, jadi ini tuh enak banget sih menurut gue. Semua tuh simple, semua dari HP. Kalian nabung juga gampang. Misalkan kalian akun rekening utama tuh BCA, ya udah kalian sisanya duit yang transaksi harian di sana, terus sisa duitnya itu ditaruh ke Genius dan dapat bunganya kayak gitu. Oh ya, gue lupa kasih tau ya, Flexi Saver tadi 4%, Dream Saver 4%, Maxi Saver 5,25%. Jadi itu menurut gue masih lumayan oke lah, walaupun di bawah inflasi tapi masih oke. Oke, jadi mungkin menurut gue enaknya si Genius ini apa aja. Yang pertama, ini benar-benar 100% online. Terus kagak ada biaya admin. Kalian tuh nggak perlu bayar admin bulanan 15.000, 7,5 atau berapa gue nggak tahu. Itu nggak perlu ada, nol, semua sama sekali nol, nggak perlu ada biaya admin. Terus semua serba online, nggak perlu pakai apalah segala surat-suratan kayak gitu, nggak perlu. Terus apalagi yang enak ya? Menurut gue ini milenial banget sih. Jadi buat kalian para milenial ya cobalah pakai. Jadi kalau kalian ditawarin di mall, ya udah coba aja lah bikin sekali. Nanti kalau kalian udah cobain bikin, kalian bakal tahu dah enaknya apa kayak gitu. Terus kalau kurangnya, menurut gue ini tuh apa ya? Dibilang lemot enggak juga, tapi kadang-kadang tuh servernya tuh lambat. Jadi kalau kalian lagi mau buka dashboardnya tuh kadang-kadang tuh mesti di reload berapa kali baru dia tuh muncul. Mungkin gue nggak tahu karena dia nggak ada admin atau apa, jadinya tuh lebih lambat gitu. Terus apalagi ya kekurangannya ya? Mungkin itu aja sih. Kalau dari tampilan segala macamnya tuh menurut gue udah interaktif dan gampang banget dipakai, user friendly lah kayak gitu. BTW buat yang nggak tahu Genius ini tuh di bawahnya Bank BTPN. Jadi ya aman lah ya kayak gitu. Oke, mungkin segini aja buat gue kasih tahu reviewnya si Genius ini. Nanti gue bakal bikin video yang lain lagi, tapi gue nggak tahu mau bikin apa. Nantilah ya kalau gue udah ada ide lagi. Thank you buat udah nonton, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.